Hai guys, ketemu lagi dengan Pekam. Ustadz Yusuf Mansur tampaknya tidak main-main dalam menggeluti dunia bisnis. Terbukti setelah berhasil membangun berbagai macam perusahaan, pimpinan pondok pesantren Darul Quran itu mencoba melebarkan sayapnya dengan membeli saham di berbagai perusahaan yang cukup ternama. Lalu sebenarnya perusahaan mana saja yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Ustadz Yusuf Mansur? Berikut beberapa perusahaan yang sahamnya dimiliki Yusuf Mansur. Namun terlebih dahulu sebelum Anda melihat yang berikut ini, jangan lupa di like dan di subscribe ya guys. Dan tak kalah pentingnya jangan lupa ditekan tombol loncengnya karena menjadi orang pertama kali yang menikmati tayangan berikutnya. Tempo. Melalui PT Fredra Sentosa Internasional, Ustadz Yusuf Mansur mencoba keberuntungannya dengan cara berinvestasi di PT Infomedia Digital, yang tak lain adalah anak usaha PT Tempo Intimedia Tbk. Dilansir dari finandetik.com bahwa ayah Wirda Mansur itu menjalin kerjasama atau berkolaborasi dengan Tempo dengan cara berinvestasi sebesar 27,3 miliar dengan membeli 152.881 lembar saham atau setara 5% kepemilikan saham. Menurut Mansur, hal itu dilakukan karena perusahaan tersebut dianggap memiliki nilai jual yang luar biasa. Apalagi memang Tempo.co dikabarkan memiliki pembaca 34 juta orang per bulan. Bank MNC. Tidak disangka ternyata Ustadz Yusuf Mansur juga memiliki saham di Bank MNC. Bahkan Ustadz yang dipanggil dengan sebutan UIM itu tidak tanggung-tanggung membeli saham bank milik Haritanu Sudibyo tersebut. Pasalnya penceramah kondang itu menggelontorkan dana sebesar 80 miliar untuk transaksi saham tersebut. Dengan jumlah uang yang sangat fantastis itu, Ustadz Yusuf Mansur mengaku telah membeli 250 juta saham perseroan dari Willy Limited, perusahaan afiliasi PT MNC Capital Indonesia Tbk. Ustadz Yusuf Mansur mengaku tujuan daripada pembelian saham tersebut adalah untuk memperluas jasa perbankan terhadap masyarakat. Bank Syariah Indonesia. Ustadz Yusuf Mansur menjadi bagian dari orang penting di Bank Syariah Indonesia, mengingat pria Parubaya itu memiliki saham di bank tersebut. Namun belum diketahui secara pasti berapa uang yang digelontorkan saat berinvestasi di Bank Syariah itu. Seiring waktu berlalu, Ustadz Yusuf Mansur dikabarkan telah menjual sebagian kepemilikan saham setelah saham anak usaha PT Bank Rakyat Indonesia Tbk itu mencatatkan penguatan signifikan di tahun 2022 lalu. Ustadz Yusuf Mansur berdalih menjual sebagian saham miliknya karena masyarakat juga memiliki hak untuk membeli saham. Tidak hanya itu saja, langkah tersebut dilakukan guna menjalin kemitraan yang lebih meluas lagi. Namun ketika ditanya hasil dari penjualan saham tersebut, UIM hanya menjawab bahwa hasilnya melebihi investasi saham BRIS. Lisya Kedang. Jauh sebelum Raffi Ahmad terjun ke dunia bisnis sepak bola, Ustadz Yusuf Mansur ternyata sebelumnya telah membuat terobosan besar di dunia sepak bola internasional. Lewat perusahaan finansial teknologi Paytrend miliknya, Yusuf Mansur membeli saham klub Polandia Lisya Kedang. Ayah dari Muhammad Kun Safi itu diketahui menggelontorkan dana sebesar 2,5 juta euro atau setara 42 miliar untuk membeli 10% saham Lisya Kedang. Ia membeli saham klub bola tersebut berbarengan dengan kedatangan Egy Maulana Fikri di Lisya Kedang pada tahun 2018 yang lalu. Kini Egy telah hengkang dari salah satu klub bola ternama Polandia itu. Namun Ustadz Yusuf Mansur mengaku tetap melanjutkan kolaborasi dengan pihak Lisya, mengingat ada bisnis yang belum usai dengan pihak manajemen Lisya Kedang. PT Repower Asia Indonesia Tbk. Ustadz Yusuf Mansur terus menggencarkan investasi ke berbagai perusahaan ternama, termasuk di PT Repower Asia Indonesia Tbk. Ustadz kondang itu juga memiliki saham. Menurut berita yang Pekam kutip dari idxchannel.com, jika pria kelahiran Jakarta 19 Desember 1976 ini membeli saham sebesar 30 miliar di PT tersebut. Sementara perusahaan ini merupakan pengembang real estate di Jakarta dan sekitarnya.
Menurut berita yang beredar, jika bisnis utama real adalah usaha pembelian, penjualan, dan persewaan real estate baik yang dimiliki sendiri atau disewa. Untuk properti yang dikelola real adalah berupa apartemen, rumah atau tempat tinggal, dan bangunan non tempat tinggal. PT Sebra Nusantara Tbk melihat peluang bisnis logistik di Indonesia cukup menjanjikan, maka Ustadz Yusuf Mansur pun mencoba keberuntungannya dengan menjajal bisnis logistik dan distribusi dengan berinvestasi di PT Sebra Nusantara Tbk. DNR sendiri disebut-sebut sudah berkompeten di bidang distribusi alat kesehatan dan farmasi. Dan menurut berita yang beredar, DNR telah memiliki gudang sebanyak 47 di 32 provinsi. Dilansir dari begelpa.id, jika keputusan Ustadz Yusuf Mansur membeli saham emiten ini membuat bakar pembelian saham Sebra sempat melonjak harganya menjadi 17,5% dalam satu sesi perdagangan. Dan per pekan ke-4 Agustus 2021, harga saham Sebra dikabarkan telah berhasil naik 16,6% dalam sepekan, 42,13% dalam sebulan, dan 1000% sepanjang 2021. PT Garuda Indonesia Tbk. Di tahun 2020 lalu, perusahaan penerbangan milik BUMN ini dikabarkan mengalami penurunan pendapatan. Fenomena tersebut membuat Ustadz Yusuf Mansur tergerak hatinya untuk melakukan terobosan dengan mendorong masyarakat untuk membeli saham emiten perusahaan penerbangan plat merah tersebut. Menurutnya langkah itu sebagai cara untuk menolong keuangan Garuda dengan menjadikan rakyat sebagai pemegang saham GIAA secara langsung. Setelah sempat mengalami keterpurukan, pada akhirnya pada tanggal 12 November 2020, saham PT Garuda Indonesia Tbk menguat 10,42% ke level 318. Dan hal itu disambut baik oleh Ustadz Yusuf Mansur sebagai salah satu investor daripada perusahaan tersebut. Oke, sampai di sini dulu ya guys. Jika Anda merasa senang, jangan lupa di subscribe dan dibagikan pada kawan-kawan yang lain. Oke, terima kasih.